Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita kedatangan freezer box ya teman-teman. Untuk kerusakannya itu kulkas ini bisa dingin, bisa beku, tapi eh, nyetrum ya teman-teman. Jadi kalau dipegang di bagian bodinya itu menurut informasi dari orangnya itu nyetrum katanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tes dan juga bagaimana cara mengatasinya. Langsung aja kita akan hidupkan ya teman-teman. Nah, langsung aja kita hidupkan. Nah, oke, untuk kompresor berjalan ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat ampernya. Oke teman-teman, di sini untuk ampere menunjukkan 0,9 ya teman-teman. Artinya pressure box ini masih normal. Selanjutnya kita akan cek ya menggunakan test pen. Oke ya teman-teman, di sini untuk di bagian bodi kulkas ini nyetrum ya teman-teman, dan di sini untuk keterangannya itu 220, cukup besar ya teman-teman. Ini bukan hanya ground saja ya. Kalau misalkan ground itu biasanya itu sedikit saja ya, kalau kesetrum itu nggak terlalu parah ya. Namun ini sampai 220, artinya ini sangat besar sekali untuk setrumnya. Nah, selanjutnya langkah apa yang akan saya lakukan ketika menghadapi seperti ini? Yang pertama itu kita akan buang dulu ya kabel groundnya ini. Nah, sementara ini kita cabut dulu karena freezernya ini kondisi nyetrum ya. Nah, kita cabut. Selanjutnya di bagian sini ya teman-teman. Nah, di bagian ini kan dari kabel setrum ini nantinya itu ada 3 kabel ya. Yang 2 itu untuk masuk ke setrum, dan yang satu adalah warna hijau sama kuning ini adalah kabel grounding ya. Nah, sekarang kita akan coba lepaskan dulu. Biasanya itu kalau nyetrum itu biasanya yang ngesat ada di bagian kabel groundingnya ini ya. Jadi kabel grounding ini connect ke kabel salah satu 2 kabel ini ya. Nah, langsung aja kita lepas. Oke, sekarang sudah terlepas untuk kabel groundingnya, yaitu kabel warna kuning ini. Dan juga di bagian sini kita perlu lepas juga kayaknya, biar lebih pas ya untuk mengeceknya. Nah, di sini sudah terlepas ya teman-teman. Untuk kabel groundnya kita jangan sampai connect ke body ya, kita lepas semua seperti ini. Selanjutnya kita akan coba hidupkan lagi, apakah masih nyetrum atau tidak. Oke, kompresor sudah menyala. Selanjutnya kita akan tes. Nah, di sini masih nyetrum ya teman-teman. Nah, ini coba saya matikan dulu untuk lampunya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi di tes pen ini masih menyala. Kemungkinan besar ini dari kompresornya ya teman-teman. Biasanya itu
kompresor itu di dalamnya itu ada semacam embun ya, atau air ya. Di olinya itu udah kecampur air, ataupun kabel spoolnya itu sudah ngesot ya, jadi tertempel pada bodi. Nah di sini sudah ngeluarin setrum semua. Nah ini. Nah sekarang kita akan cek ya di bagian mesinnya, kita pastikan lagi. Seperti biasa kita cabut dulu karena posisi kompresor ini nyetrum ya. Selanjutnya kita akan lepas relaynya. Namun sebelum masuk ke pada proses bagian ini ya, pada bagian kompresor, teman-teman bisa cek dulu ya untuk di bagian kabelnya itu. Takutnya pada bagian kabel ini ada kabel yang terkelupas lalu menempel ke bagian bodi kulkas ya teman-teman. Hal tersebut yang juga dapat menyebabkan kulkas itu bisa nyetrum. Nah selanjutnya kita akan cek ya di bagian ininya. Kalau misalkan pada bagian ini tuh kamennya itu connect, maka bisa kita pastikan kompresornya itu sudah rusak ya teman-teman. Nah sekarang kita akan cek dulu untuk di bagian kabelnya ini. Nah di sini overload kita gabungkan seperti ini. Nah dari pin yang stop kontak ini kita gabungkan ke bodi. Nah jika ke bodi ini tidak connect, artinya stop kontaknya ini nggak ada masalah. Yang satunya lagi kita coba langsung. Nah di sini nggak ada masalah ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa cek di bagian kamennya ya, kutub-kutubnya ini. Nah pada bagian ini, nah di sini akan ada 3 kamen ya, yang CRS-nya itu selanjutnya kita akan hubungkan satu di sini dan satu kita hubungkan ke bodi kulkas. Nah di sini sudah terhubung ya teman-teman, artinya spoolnya ini sudah ngesot ya teman-teman. Nah dua-duanya untuk kutub di kamen sama runningnya ini connect ya teman-teman, sedangkan di bagian startingnya itu tidak connect, artinya di bagian starting tidak ngesot ya, dan yang ngesot hanya di bagian C sama kamen sama runningnya. Maka bisa kita pastikan kompresornya ini untuk di bagian spool itu sudah rusak ya teman-teman. Bisa jadi pada bagian spool itu ngesot tertempel ke bodi kompresor ini ya, dan sedangkan untuk bodi kompresor ini terhubung ke semua jalur bodi ya, perpipaan. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, nanti kita akan bongkar ya teman-teman, karena durasi hari ini itu cukup panjang. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya, kita akan bongkar penyebab kompresor ini bisa nyetrum ya, nanti kita bongkar. Jadi kalau kadang yang rusak itu ada pada bagian ini ya teman-teman, pada bagian kabel groundingnya. Makanya saya suruh teman-teman itu potong di bagian grounding. Kalau misalkan hal tersebut masih kulkas ini masih nyetrum, maka cek di bagian kamennya seperti yang saya lakukan tadi. Kalau sudah ngesot, maka bisa kita pastikan kompresornya ya teman-teman. Untuk bongkar kompresornya nanti saya akan buatkan videonya lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.